Selamat malam pemirsa, kami hadirkan kembali Bali Post Talk untuk kesempatan malam hari ini. Kami masih berfokus pada pandemi COVID-19. Sarana prasarana kesehatan, fasilitas kesehatan memang sangat dibutuhkan saat ini. Tentu saja ini persiapannya sangat luar biasa karena masyarakat selain mereka harus melindungi diri sendiri, tetapi juga bagaimana kesiapan dari sarana dan prasarana kesehatan ini, rumah sakit, puskesmas dan sebagainya. Kami akan berbincang-bincang mengenai topik ini, yaitu langkah preventif khususnya ini di Kabupaten Badung. Ini Bupati Badung dalam menangani kasus COVID-19. Dan kami sudah terhubung dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Bapak Dr. Nyoman Gunarte. Maksud kami Gunarte, ya betul. Om Swastiastu, selamat malam. Om Swastiastu, selamat malam. Selamat malam Bapak, maaf mengganggu waktunya kita berbincang-bincang dalam Bali Post Talk. Iya, baik. Baik, Bapak, ini untuk kesiapan Kabupaten Badung sendiri, ini di bawah koordinasi Bapak Bupati, termasuk Bapak selaku Kepala Dinas Kesehatan, seperti apa Pak untuk penanggulangan COVID-19? Silakan. Jadi, terima kasih kepada Bali Post yang sudah memberikan kesempatan untuk kami di Badung, memberikan beberapa hal terkait kesiapan kami di Badung dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, tentu bisa kita sampaikan bahwa Badung tetap berkoordinasi dengan Provinsi Bali dalam hal penanggulangan COVID-19. Jadi, kita dalam satu garis yang linier, satu komando terkait penanggulangan COVID-19 untuk di Pulau Bali. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, penanggulangan COVID-19 ini tentu melibatkan banyak sektor, multisektor ya, melibatkan partisipasi masyarakat, melibatkan juga instansi-instansi vertikal yang ada di Bali. Terus juga nanti peran serta dari teman-teman di swasta yang tidak bisa kita lupakan. Karena ini sangat memegang peran yang penting terhadap kesuksesan dari penanggulangan COVID-19. Ya. Kalau kita lihat dari programnya sendiri, berarti Badung itu menyiapkan program mulai dari pencegahan, kemudian penanganan langsung kasus, efek sosial kepada masyarakatnya, terus bagaimana juga mengantisipasi terhadap masalah-masalah yang timbul sebagai ikutan dari COVID-19 ini. Ya, baik Bapak. Kemudian ini bagaimana dengan kesiapan sumber daya manusia SDM? Ini kan juga Badung luar biasa luasnya begitu. Ini bagaimana koordinasi dan juga tadi mekanisme yang harus dilakukan, SOP yang dilakukan. Ini juga kesiapan dari SDM sampai ke mungkin bisa dibilang ini di pelosok-pelosok pedesaan di seluruh wilayah Kabupaten Badung seperti apa, Pak? Kalau kita lihat kan sudah ada surat edaran terkait dengan pembentukan gugus tugas, di mana gugus tugas ini sampai di tingkat desa. Kita berkoordinasi lintas sektor baik dengan aparat pemerintah desa sampai dengan aparat kepolisian, kami di desa untuk mengawal penanggulangan ini bisa berjalan satu garis komando dari tingkat pusat sampai tingkat desa. Kemudian dari segi SDM, sebenarnya untuk penanggulangan COVID ini kita harus melihat dari banyak sisi. Yeah. Ada SDM, ada fasilitas kesehatan, ada sarana prasarana dan alat kesehatan. Nah, kalau kita lihat untuk khusus di Bali, kita tidak bermasalah dari segi SDM-nya. Yang bermasalah adalah dari ketersediaan alat pelindung dirinya. Iya. Ini yang jadi masalah. Sebenarnya yang saya ketahui, hampir semua pemerintah daerah di Bali, termasuk dari Pemprov sendiri, sudah menyiapkan dana untuk penanggulangan ini. Cuman kendalanya adalah bagaimana bisa memberikan kenyamanan kepada SDM-nya dalam bekerja, dalam hal penyediaan alat pelindung diri. Kendalanya adalah langkanya ketersediaan barang tersebut di pasaran. Itu yang pertama. Yang kedua, ada variasi harga yang sangat tinggi pada satu jenis APD. Itu yang membuat agak
membingungkan juga untuk memilih alat pelindung diri. Iya. Kemudian ada peningkatan harga yang sering tidak bisa kita terima dengan akal, sehingga ini menimbulkan cukup bermasalah kalau kita di lapangan. Nah, tapi untuk di Badung sampai hari ini kami sampai di tingkat puskesmas masih bisa menyediakan APD dan terus berproses dalam hal pengadaannya. Sehingga kami meyakini juga bahwa kami cukup siap untuk itu, walaupun tentu harus dengan perhitungan yang matang agar teman-teman kami di layanan bisa memberikan layanan dengan nyaman. Itu masalah pertama. Ya. Baik, kemudian untuk langkah preventif, Pak, ini artinya di Badung sepertinya juga sudah ada kasus positif pasien dengan positif COVID-19. Ini artinya terlepas dari adanya yang positif, ini bagaimana kesiapan ataupun upaya preventif yang dilakukan oleh ini jajaran di bawah naungan Bapak ini dari rumah sakit, kemudian sampai ke puskesmas dan sebagainya untuk penanganan COVID-19? Oke, kalau kita melihat penanganan COVID kan tentu dari pencegahan sampai penanggulangan di tingkat kasus. Kalau kita lihat pencegahan, hampir semua desa itu sudah melakukan pencegahan ya, mulai dari penyemprotan secara terfokus pada media-media yang memang kita proyeksikan menjadi tempat untuk penularan, seperti area pelayanan publik, puskesmas pembantu, kantor desa, pasar, itu secara rutin. Kemudian yang kedua, kami dari Satgas Kabupaten Badung memberikan semacam tiga kepada masing-masing desa, nanti yang kita rutin untuk melakukan penyemprotan di area publik tersebut. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kesiapan puskesmas kami dari depan, sebagai layanan depan dalam memberikan penanggulangan pada kasus-kasus COVID-19. Kemudian juga kita sudah sediakan call center, Bapak. Baru kita sudah punya call center di 15.096, yang mana sampai hari ini sudah diakses lebih dari 80 orang yang bisa juga memberikan memohon konsultasi dan juga memohon penjemputan untuk dilakukan terhadap kasus-kasus PDP. Untuk yang berikutnya itu di tingkat rumah sakit. Seperti kita ketahui kan, di Pak Gubernur sudah memutuskan rumah sakit daerah sebagai rumah sakit bukan di luar tempat ditunjuk secara nasional, kemudian tidak menunjuk rumah sakit PTN sebagai rumah sakit khusus COVID-19. Iya. Kami juga perlu antisipasi jika skenario terburuk misalnya eskalasi terus meningkat, Badung tetap perlu menyiapkan diri. Jadi di Mangosada sendiri sudah dilakukan pembenahan untuk menjadi salah satu tempat perawatan dari pasien-pasien COVID-19, dan sudah terbukti ada pasien COVID-19 dirawat di Mangosada. Kami akan kembangkan kapasitasnya. Iya, ini pun kalau kemudian terjadi untuk isolasi karantina, antisipasi kalau nanti tempat karantina yang disediakan oleh pemerintah provinsi tidak memadai lagi. Jadi kami sudah antisipasi di tim Satgas Badung untuk menyediakan tempat karantina nanti untuk ODP dan PDP. Ya, untuk baik. petugas medis pun juga kita siapkan, kalau petugas medis yang merasa kelelahan, lebih nyaman tidak pulang setelah melakukan perawatan pada pasien COVID, kita juga sudah sediakan rumah singgah. Seperti itu kesiapan kami. Baik, artinya kalaupun terjadi kondisi yang krusial, artinya untuk ada lonjakan pasien tadi yang sudah Bapak sampaikan ya, artinya sudah ada mekanisme, ada SOP yang sudah disiapkan, artinya termasuk untuk prosedur bagaimana penanganan pasien yang sudah terdeteksi positif COVID-19, termasuk yang ODP dan PDP ya Pak ya. Baik, Pak Dokter. Untuk Badung kami sudah siapkan semacam skenario, ada plan A, plan B-nya untuk kami siapkan. Baik. Pak Nyoman Gunarto, kalau begitu apa yang ingin, ini terakhir Pak ya, apa yang Bapak ingin sampaikan khususnya kepada masyarakat, tadi termasuk Bapak menyebutkan ada call center yang dilakukan, ini bagaimana mekanisme yang sudah ditetapkan oleh Kabupaten Badung sendiri apabila masyarakat ingin mendapatkan penanganan atau mendapat informasi terkait dengan COVID-19 khususnya di Kabupaten Badung, Pak, silakan. Ya, oke. Untuk masyarakat Badung, terus pantau kondisi kami di Sidumas, kami banyak menyediakan saluran, ada di Sidumas, ya, ada di Map Badung,
ada di khusus saluran COVID-19 badungkap.go.id. Kemudian juga di 15.000 Semana. Pesan saya untuk masyarakat, hormati, ikuti apa yang menjadi saran pemerintah, lakukan physical distancing, social distancing, kemudian kalau keluar rumah, jaga jarak, seperti yang saya katakan tadi, physical distancing. Kemudian berikutnya, cuci tangan menjadi satu faktor yang sangat penting. Yang ketiga adalah penggunaan masker yang setelah tepat guna. Ini suatu faktor-faktor yang sangat penting dalam penanggulangan COVID-19, sehingga kita mempercepat kurva penambahan pasien COVID-19 untuk biar secepatnya bisa melandai. Ya, baik. Terima kasih Bapak Dr. Nyoman Gunarto selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung sudah berbincang-bincang bersama kami dalam Bali Post Talk. Dan pemirsa, itulah kesiapan dan juga bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh Kabupaten Badung di dalam mengantisipasi atau penanganan COVID-19 ini terkait dengan sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan yang sudah disiapkan. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Dr. Nyoman Gunarto, dan pemirsa, kami akhiri Bali Post Talk kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.